Max Verstappen menang lagi. 4 kata itulah yang sepertinya selalu jadi pembuka setiap video ulasan balapan kami dalam 1 tahun belakangan. Terbaru, Verstappen akhirnya menambah daftar sirkuit yang pernah ia menangi dengan finish terdepan pada balapan di GP Tiongkok kemarin. Itu adalah kemenangan perdananya di sirkuit Shanghai, sekaligus jadi kemenangan keempatnya musim ini. Verstappen juga sapu bersih kemenangan di sprint race 1 hari sebelumnya dan kumpulkan total 33 poin sepanjang akhir pekan untuk menjaga keunggulannya di puncak klasemen sementara menjadi 25 poin dari Sergio Perez. Pembalap Belanda itu berhasil mengkonversi pole position ke 100 Red Bull yang ia raih di hari Sabtu. Uniknya, pole position pertama Red Bull dulu juga didapat di sirkuit yang sama, yaitu Shanghai oleh Sebastian Vettel di musim 2009. Pole position tersebut juga merupakan pole kelima Verstappen secara beruntun dalam 5 balapan pembuka musim 2024, menyamai raihan Mika Häkkinen pada musim 99 silam. Walaupun Red Bull diprediksi bakal keteteran di sirkuit Shanghai yang memiliki banyak tikungan medium dan lambat, plus adanya sprint race, namun itu tak halangi Verstappen untuk tetap tampil dominan sepanjang akhir pekan. Itu sudah terlihat dari sprint race, di mana meski start dari posisi keempat, Verstappen yang baru bisa ambil alih pimpinan lomba pada pertengahan sprint, hanya butuh 9 lap saja untuk membuat jarak sejauh 13 detik ketika finish. Dan andai saja balapan kemarin tidak ada safety car, mungkin gap Verstappen dengan pembalap di posisi kedua sudah lebih dari 20 detikan saat finish dengan pace seperti itu. Sementara di podium runner-up kali ini diisi oleh Lando Norris yang berhasil memisahkan duo Red Bull di 3 besar dan finish di depan Sergio Perez yang selesaikan race di tempat ketiga. Norris jalani balapan yang luar biasa dan sangat pantas diberi predikat Driver of the Day. Pembalap McLaren itu start dari posisi keempat dan sudah menunjukkan kecepatan yang bagus sejak awal balapan, terutama setelah berhasil menyalip Fernando Alonso yang memulai race dari barisan 3 besar. Norris menampilkan pace yang relatif konsisten dan sangat bagus sepanjang race, di mana itu terbukti dari data yang menunjukkan kalau pembalap 24 tahun ini menempati posisi 3 tercepat dalam rataan catatan waktu sepanjang balapan. Yang krusial tentu adalah setelah safety car, di mana Norris mampu menjauh dari kejaran Charles Leclerc dan Sergio Perez di belakangnya. Kecepatan Norris yang mampu menyamai Checo bisa dibilang cukup impresif dan mengejutkan, mengingat sirkuit Shanghai sendiri diklaim McLaren merupakan trek yang bakal menyulitkan mereka. Lando sendiri juga mengaku tidak menyangka dengan raihan podium runner-up-nya kemarin, sampai-sampai ia bertaruh jika McLaren akan finish 35 detik di belakang Ferrari di Shanghai. Tapi ternyata taruhannya salah, dan Norris malah finish 10 detik di depan Charles Leclerc, serta 5 detik di depan Sergio Perez untuk kunci podium kedua. Penampilan Norris kemarin adalah gambaran soal seperti apa kecepatan yang bisa ia tunjukkan di sirkuit. Andai saja McLaren tidak aneh-aneh dengan strateginya pada balapan-balapan sebelumnya. GP Tiongkok menunjukkan jika kecepatan yang dipunyai oleh Norris harusnya membuat McLaren untuk lebih fokus dan lebih yakin dengan strategi-strategi yang agresif, tanpa harus mengkhawatirkan tim lain yang ada di belakang. Kemarin di Shanghai, Norris melakukan strategi 1 kali pit stop yang nyaris saja gagal dieksekusi dengan bagus oleh McLaren. Ketika virtual safety car keluar, yang diakibatkan oleh mogoknya mobil Valtteri Bottas, Norris sudah melewatkan pit entry, sementara Leclerc di belakangnya beruntung bisa dapat pit stop gratisan. Beruntung evakuasi mobil Bottas berlangsung lama, dan Norris masih sempat masuk pit di lap berikutnya untuk manfaatkan periode VSC. Saat restart safety car, Norris naik ke posisi kedua karena duo Red Bull melakukan strategi 2 kali pit stop dan sebabkan Checo turun ke posisi keempat. Momen itulah yang jadi kunci bagi Norris untuk kemudian tampil maksimal di stint terakhir dan membawa McLaren ke podium keduanya musim ini. Berbanding terbalik dengan McLaren, Ferrari tampil tidak seganas balapan-balapan sebelumnya. Padahal Red Bull sudah mewanti-wanti dari awal jika trek Shanghai punya karakteristik yang cocok dengan Ferrari, dan mereka berpeluang untuk mengulangi performa di Australia. Namun ternyata sepanjang akhir pekan, Ferrari seperti kehilangan taringnya dan tidak mampu berbuat banyak menghadapi perlawanan dari McLaren ataupun Alonso bersama Aston Martin. Baik di sprint ataupun balapan utama, Ferrari tak mampu berkutik. Satu hal yang lumayan mengganjal adalah mereka kurang kompetitif saat kualifikasi, di mana saat sesi sprint shootout, duet Sainz dan Leclerc hanya bisa tempati posisi kelima dan ketujuh. Lalu di kualifikasi utama, kedua pembalap Ferrari itu juga malah sama-sama tidak bisa tembus ke 5 besar. Padahal kualifikasi merupakan salah satu keunggulan Ferrari yang cukup diandalkan untuk bisa membawa mereka tetap konsisten di baris depan.
Setidaknya ada dua alasan logis kenapa Ferrari agak loyo di kualifikasi dalam dua balapan terakhir. Pertama adalah suhu trek yang dingin menyulitkan Ferrari untuk mengoptimalkan temperatur ban. Lalu kedua adalah tim memprioritaskan settingan mobil untuk balapan. Di kasus Shanghai kemarin, ketika balapan pun, kecepatan Ferrari juga tidak sekencang balapan-balapan sebelumnya, di mana race pace mereka bisa menyaingi Red Bull. Di Shanghai mereka tidak bisa mengejar Lando Norris, dan Ferrari terlihat seperti sedang melakukan semacam eksperimen yang berbeda di mobil SF24, karena performanya jujur saja cukup aneh, mengingat tidak ada modifikasi yang mereka buat di sana. Bisa jadi menurunnya performa Ferrari kemarin adalah akibat dari kombinasi suhu dingin, serta format sprint weekend yang diadakan di sirkuit Shanghai yang sudah absen selama 5 tahun lamanya. Strategi satu kali pit stop yang diberikan Ferrari sebenarnya juga sudah tepat, dan mereka murni kalah dari segi kecepatan saja dari Lando Norris yang tampil menggila di GP Tiongkok kemarin. Alhasil, Charles Leclerc dan Carlos Sainz harus puas finish di urutan keempat dan kelima. Tapi yang dialami Ferrari juga masih mending daripada Mercedes yang nampaknya sudah pasrah dan menerima apa adanya dengan kondisi mobil W15 yang problematik. Meskipun saat sprint race Lewis Hamilton bisa finish di posisi kedua, tapi ia langsung kembali dipaksa membumi saat kualifikasi dengan gagal lolos dari sesi Q1 dan start balapan dari posisi 18. Bisa recover ke posisi 9 sebenarnya juga sudah oke, tapi itu tak menyembunyikan rasa frustrasi Hamilton sepanjang akhir pekan, di mana ia terus mengeluhkan kalau mobil W15 adalah mobil yang buruk saat dikemudikan. George Russell lagi-lagi bisa tampil lebih baik, tapi itu juga tidak berpengaruh signifikan ke balapan Mercedes secara keseluruhan, karena dia hanya bisa finish di posisi ke-6, dan bahkan tak mampu mengejar Sainz di depannya, yang memiliki ban hard 6 lap lebih tua. Satu-satunya hal positif dari Mercedes kemarin mungkin adalah Russell bisa finish di depan Fernando Alonso. Alonso sejatinya bisa finish di 5 besar, andai saja sisa alokasi bannya cukup untuk melakukan 2 kali pit stop. Sayangnya Alonso tak punya stok ban hard tersisa, karena sudah ia pakai di stint kedua, dan memilih pakai strategi agresif dengan ban soft saat safety car keluar. Tapi strategi itu gagal karena 1 lap setelah restart, safety car kembali keluar karena insiden senggolan Kevin Magnussen dengan Yuki Tsunoda. Alhasil Alonso terpaksa jalani balapan dengan strategi 3 kali pit stop dan hanya bisa finish di posisi ke-7 di akhir balapan, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin sampai nyaris melintir di lap ke-49. Oscar Piastri selesaikan balapan di belakang Alonso di posisi ke-8, yang sayangnya ia tak bisa samai prestasi Norris karena mobil pembalap Australia tersebut alami kerusakan sebagai imbas dari insiden sudulan Stroll ke Ricciardo saat periode safety car. Salah satu momen yang mencuri perhatian di GP Tiongkok kemarin adalah ketika Lance Stroll menyundul mobil Daniel Ricciardo di hairpin pada akhir periode safety car. Ketika pembalap-pembalap di depannya mengerem, Stroll nampak seperti kurang fokus dan tidak sempat bereaksi sehingga menyundul bagian belakang mobil Ricciardo. Apesnya juga mobil Oscar Piastri ikut kena serempet di bagian diffuser dari insiden tersebut. Ricciardo sendiri harus DNF karena kerusakan di mobilnya terlalu parah, dan ini melengkapi nestapa Racing Bulls di Shanghai karena Yuki Tsunoda juga harus akhiri race lebih awal usai disenggol Magnussen saat restart sebelumnya. Stroll serta Magnussen sendiri dihukum penalti 10 detik, dan uniknya kedua pembalap ini sempat berduel ketat di trek dan jadi duel terseru sepanjang balapan. Sementara itu rekan setim Magnussen, Nico Hülkenberg, berhasil kembali membawa pulang 1 poin berharga bagi tim Haas usai finish di posisi ke-10. Apresiasi tentu harus kami berikan kepada Zhou Guanyu selaku pembalap tuan rumah yang akhirnya setelah menanti selama 3 tahun, dia berhasil mewujudkan impian terbesarnya di F1, yaitu menjadi pembalap Tiongkok pertama yang tampil dan menyelesaikan balapan di depan publik sendiri di sirkuit Shanghai. Tidak heran jika Zhou di akhir balapan sempat diberikan slot tersendiri di depan main grandstand, dan ia sampai tak kuasa menahan air mata usai selesaikan salah satu balapan terpenting di dalam karirnya. Jadi apa momen paling favorit sepanjang balapan di Shanghai kemarin? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.